Jangan lupa ya. Subscribe channel YouTube Novel Azkadina. Bab 5647. Maria mendesah pelan, dan berkata dengan nada sedikit melankolis. Tuan muda, karena kejadian itu terjadi pada saat itu dan saya meninggalkan Yunan Selatan. Setelah itu, dalam 200 atau 300 tahun terakhir, saya tidak pernah kembali ke Yunan Selatan. Dan yang saya takutkan adalah Victoria akan memasang jaring di Yunan Selatan sambil menunggu saya mengebornya. Kemudian, Maria berkata, rumah Panglima 5 Angkatan Bersenjata Victoria memasuki keadaan hening. Bahkan jika dia masih memiliki eyeliner di Yunan Selatan, dia mungkin harus mundur ke lokasi rumah gubernur militer Tiongkok saat ini. Atau hentikan semua investigasi dan tunggu perintah. Sekarang saat yang tepat bagi saya untuk kembali ke Yunan Selatan. Charlie berkata, Nona Lin, jangan anggap enteng. Kamu lebih penting bagi Victoria daripada siapapun di dunia ini. Jika dia masih menyimpan jaring untuk menangkapmu di Yunan Selatan. Kalau kau kembali gegabah, akan ada banyak masalah. Dan pastinya bahaya besar. Maria tersenyum dan berkata, Tuan muda tidak mengenal Victoria. Tapi jika Anda mengenalnya, Anda akan tahu bahwa dia sangat berhati-hati. Dan dia takut mengungkapkan identitasnya di depan anggota non-inti. Jadi kalau dia mau ke Yunan Selatan, anggota DEN yang akan ditempatkan di Yunan Selatan pasti akan mundur dari Yunan Selatan terlebih dahulu. Dan dia masih memiliki waktu lebih dari 20 jam untuk tiba di Yunan Selatan. Dan wilayah selatan Yunan saat ini pastilah merupakan zona vakum. Charlie bertanya padanya, apa yang akan dilakukan Nona Lin di Yunan Selatan? Maria berkata dengan suara sedih, aku ingin pergi ke makam ayahku untuk memberi penghormatan. Saat itu, aku menguburkan pakaian ayahku di sebuah gunung dekat rumah nenekku. Itu hanya untuk membingungkan Victoria, abu ayahku dikuburkan di tempat yang hanya aku yang tahu. Setelah berbicara, Maria berkata lagi, sebenarnya, aku juga ingin pergi ke tepi Danau Tianqi. Yang juga merupakan tempat di mana Ibu Puca gagal mengatasi bencana. Seketika Maria tersenyum dan berkata, Victoria tiba di pemberhentian pertama di Yunan Selatan. Kemungkinan besar disitulah letak makam ayah saya. Yunan Selatan sangat luas, dan akan memakan waktu beberapa jam atau bahkan lebih lama untuk mencapainya. Jika saya bergerak cukup cepat, tidak akan menjadi masalah untuk menyelesaikan kunjungan kedua tempat ini. Bahkan jika waktunya bertepatan dengan Victoria, di wilayah selatan Yunan yang luas, kita mungkin tidak benar-benar bertabrakan. Charlie mendengar nada tegasnya dan berkata tanpa ragu. Karena Nona Lin akan pergi ke Yunan Selatan, izinkan aku ikut denganmu. Ayo kita pergi sekarang dan cepat kembali. Maria bertanya dengan heran, Tuanku, Anda ingin menemani saya ke Yunan Selatan? Ya, kata Charlie tegas, aku khawatir kamu pergi sendirian. Kau tidak bisa membiarkan ketiga pria tua itu pergi bersamamu, kan? Maria tergerak hatinya, namun berkata dengan sedikit khawatir. Tuan muda, aku tidak takut pada Victoria, itu karena aku tidak memiliki aura di tubuhku. Kecuali Victoria mengenaliku, dia akan melewatiku begitu saja. Selama dia tidak melihat wajahku, dia tidak tahu siapa aku. Maria mengganti pokok bahasan pembicaraan pada titik ini dan berkata dengan serius. Tuan muda berbeda. Anda memiliki aura, dan juga memiliki cincin serta artefak magis lain yang diberikan Tuan kepada ayah saya saat itu. Jika Victoria benar-benar melucuti senjatanya dari jarak dekat, dia mungkin akan menargetkanmu. Tidak apa-apa. Charlie berseru, aku akan menemui Jeremiah dulu. Apakah dia tidak tahu cara menyembunyikan napasnya? Malam itu di Villa Wan Liu, dia mengikuti saya dan Jermo sepanjang jalan. Dan aku sama sekali tidak menyadarinya. Jika dia mengajariku metode mental bernapas, aku tidak perlu khawatir ketahuan oleh Victoria. Ini, Maria ragu-ragu, Tuanku, Victoria mengajarkan metode mental Jeremiah. Jika dia punya cara untuk melihatnya, bukankah itu masih sangat berbahaya? Charlie berkata sambil tersenyum, bahayanya sudah sedikit ada. Tapi jika kita benar-benar bisa bertemu Victoria, mungkin itu akan menjadi hal yang baik. Maria bahkan semakin bingung dan bertanya dengan curiga, apa rencanamu, Tuan? Charlie berkata dengan serius, aku tidak punya rencana. Alasan utamanya adalah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke Yunan Selatan sendirian. Jika kamu ingin pergi, maka aku akan menemanimu jika kamu tidak bertemu Victoria. Tentu saja itu yang terbaik. Tapi kalau ketemu dia,
belum tentu itu hal buruk, asal jangan sampai ketahuan sama dia. Maka, melalui Victoria, kita bisa menemukan tempat di mana dia dan ayahmu memuja Meng Changsheng sebagai guru. Bab 5648. Saat ia berbicara, Charlie menjelaskan lebih lanjut, melalui masalah ini sekarang, saya semakin merasa bahwa 9 misteri surga. Dan, kata pengantar 9 misteri surga, berhubungan dengan orang tua saya. Leluhur tua Meng Changsheng tidak bisa melepaskan diri dari hubungan itu. Jika saya dapat menemukan tempat di mana dia berlatih di masa lalu, mungkin aku bisa menemukan barang-barang atau catatan yang ditinggalkannya dan mendapatkan lebih banyak detail. Maria ragu-ragu dan berkata, jika Tuan Muda tidak ingin bertemu Victoria. Saya 90% yakin, tetapi jika Tuan Muda ingin bertemu Victoria, saya 100% yakin. Dia berkata terus terang, kekuatan Tuan Muda saat ini, ditambah bahkan jika Anda dapat menyembunyikan napas Anda dari Victoria untuk sementara waktu dengan pikiran tersembunyi yang dikuasai oleh Yeremia. Saya khawatir tidak mungkin untuk mengikutinya dari Yunan Selatan ke 100 gunung. Charlie berkata sambil tersenyum, Nona Lin mengabaikan maksudnya. Kekuatan pemantauan, selama kita bisa memastikan bahwa dia muncul di suatu tempat di Tiongkok. Selama dia tidak terlihat, dia tidak akan pernah lolos dari pengawasan Skynet. Pada saat itu, kita bisa merepotkan Tuan San. Dengan identitas dan kualifikasinya, seharusnya memungkinkan untuk mengambil data Skynet secara langsung. Tapi masalahnya sekarang adalah jumlah orangnya sangat banyak. Saya tidak tahu di mana harus menangkap sosoknya terlebih dahulu. Maria merenung sejenak, lalu berkata, tidak sulit, Victoria kemungkinan besar akan pergi ke makam ayahku. Selama kamu menunggu di sana, kemungkinan besar kamu akan melihat Victoria. Charlie bertanya padanya, Nona Lin, bolehkah saya bertanya di mana makam ayahmu berada di wilayah selatan Yunan saat ini? Maria berkata, di Dali, nenek saya adalah penduduk asli Dali, dan tinggal di kota kuno. Dan makam pakaian ayahku ada di pegunungan di tepi laut Erhai. Charlie bertanya lagi, kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi, di mana abu ayahmu dimakamkan? Maria berkata, di Pole. Setelah itu, dia berkata lagi, Danau Tianchi, tempat ibu Puca berada, itu ada di Bana. Dali, Pole, Bana, gumam Charlie, dan rencana lengkap muncul di benaknya. Jadi dia berkata, Nona Lin, beri saya waktu 2 jam untuk bersiap. 2 jam lagi, aku akan menjemputmu di Villa Zijin, dan kita akan pergi ke Yunan Selatan bersama. Maria setuju tanpa berpikir, baiklah, kalau begitu aku menunggumu. Charlie menutup telepon, dan segera pergi ke pemandian air panas Champs-Élysées. Dia pertama-tama pergi menemui Jeremiah, kemudian menjemput Maria dan berangkat ke Yunan Selatan. Jadi, ketika sedang berkendara keluar, dia menelepon Ishak dan mengatakan kepadanya, Chen Tua, bantu aku menyewa jet bisnis. Jangan menyewanya atas nama keluarga Wade. Carilah perusahaan rompi untuk menyewanya selama 2,5 jam. Setelah itu, ia akan terbang ke Lijiang. Sejak Charlie menemukan perusahaan pelayaran yang akan berbasis di Singapura, dia menyadari bahwa pesawat terbang sipil adalah sesuatu yang cenderung diabaikan oleh masyarakat awam. Sekaya dan sehebat apapun seseorang, asal dia perlu terbang ke seluruh negeri dengan pesawat. Ia harus melaporkan semua informasi penerbangan dengan jujur ke semua negara yang dilaluinya. Hal ini karena tidak ada individu yang dapat mengendalikan seluruh sistem penerbangan. Pemerintah di seluruh dunia menganggap keselamatan penerbangan dan keamanan wilayah udara sebagai prioritas utama. Kecuali pengedar narkoba di beberapa negara, tidak seorang pun berani menerbangkan pesawat di langit tanpa izin. Dan di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang memiliki kemampuan untuk menciptakan pesawat siluman yang dapat menembus semua radar. Oleh karena itu, baik dia orang terkaya di dunia atau penguasa Den. Selama dia naik pesawat, keberadaannya tidak dapat disembunyikan. Bagi Victoria dan seluruh Warriors Den, mereka selalu merasa bahwa mereka menyembunyikan maskapai penerbangan dan tujuan sebenarnya menerbangkan pesawat dengan sangat baik. Oleh karena itu, meskipun setiap orang dapat mengetahui pesawatnya, selama tidak ada seorang pun yang tahu pesawat ini milik mereka, mereka tidak akan ketahuan. Tapi pada kenyataannya, ketika bertemu seseorang yang hatinya ingin mengesampingkan sedikit, peluang terpapar masih sangat tinggi. Itulah sebabnya Charlie meminta Ishak untuk menyewa pesawat dengan nama lain. Lagi pula, dia tidak ingin terbang langsung ke Dali meskipun dia menyewa pesawat. Bagaimanapun,
masih ada waktu tersisa lebih dari 20 jam. Dia pertama-tama akan terbang ke Lijiang, yang berjarak kurang dari 2 jam dari Dali. Dan kemudian berkendara dari Lijiang ke Dali. Bab 5649. Dengan cara ini, tujuannya juga dapat disembunyikan, dan keamanannya telah ditingkatkan sampai batas tertentu. Awalnya, Charlie berencana pergi ke Waliu Villa untuk menghapus formasi Rejuvenation terlebih dahulu. Dan kemudian mengunjungi villa tempat kakek neneknya tinggal sementara. Namun ketika dia berpikir untuk pergi menemui Yeremia, dia menelepon Orvel dan memintanya untuk membuka jaringan nirkabel untuk villa tempat kakek neneknya tinggal, agar mereka bisa terhubung dengan dunia luar. Dan kemudian melalui panggilan WeChat dia memberitahu kakek dan nenek bahwa dia akan pergi dari rumah untuk sementara waktu karena urusan bisnis. Dan dia akan datang berkunjung di lain hari. Meskipun kakek dan nenek merasa sedikit kecewa, mereka tetap menyuruhnya untuk bergegas dan sibuk dengan bisnisnya. Jadi Charlie berjanji kepada neneknya bahwa dia akan datang ke pintu segera setelah dia pulang kerja. Saat dia sedang mengemudi, keluarga Anne sedang mengadakan pertemuan di sebuah villa di tengah gunung. Nicholas, yang telah meminum pil permajaan, berada dalam kondisi pikiran yang sangat baik. Dia melihat waktu dan berkata kepada TC. TC, Charlie memintamu untuk melaporkan keselamatan Pavel. Ngomong-ngomong, sampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Kenapa kamu tidak meneleponnya sekarang? TC bertanya dengan gugup. Ayah, menurutmu berapa kemungkinan Pavel menjadi masalah? Nicholas merenung sejenak, lalu berkata dengan serius. Sekarang aku tidak punya apa-apa selain kecuali semua orang yang duduk di sini. Saya hanya percaya pada Charlie. Bahkan jika itu adalah cucu laki-laki saya, cucu perempuan saya tidak bisa mempercayai mereka. TC mengangguk dengan lesu. Aku tahu ayah, kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang. Nicholas memberi instruksi, ingatlah untuk menggunakan WeChat. Oke. Tej mengambil telepon, masuk ke WeChat-nya, mengirim panggilan suara ke suaminya Pavel, dan menyalakan speaker pada saat yang bersamaan. Di ujung telepon yang lain, suami TC, Pavel, menjawab hampir seketika. Dan bertanya dengan suara tergesa-gesa, TC, apakah itu kamu? Dia melanjutkan, TC, lebih baik kamu baik-baik saja. Aku sudah meneleponmu selama 2 hari terakhir. Tapi aku belum berhasil. Ini benar-benar membuatku mati. Suasana hati TC saat ini sangat rumit, dia tidak tahu. Jika suaminya adalah agen rahasia di rumahnya sendiri, tentu saja dia tidak ingin hal ini terjadi. Namun dia tidak berani menganggapnya enteng karena ini adalah masalah hidup dan mati bagi seluruh keluargaan. Jadi, dia terus mengikuti instruksi Charlie, dan berkata, Sayang, aku tidak bisa mendengar suaraku. Pavel berseru, apa terjadi sesuatu? TC berkata, 2 hari yang lalu, seorang supermaster yang sangat kuat tiba-tiba datang ke Wanliu Villa. Orang itu dikatakan sebagai Jermo, salah satu dari 4 Earl dari Warriors Den. Dan yang terkuat dari keempat Earl. Para pengawal baru saja bertemu langsung, dan hampir semuanya terbunuh. Ah? Tanya Pavel gugup, lalu apa yang terjadi setelahnya? Bagaimana kalian bisa lolos? Orang tua, apa mereka baik-baik saja? TC berkata, saat itu, kami semua berpikir kami pasti akan mati. Tapi kami tidak menyangka ada pria misterius lain yang memakai topeng muncul dan menyelamatkan kami. Jermo itu dikejar dan dipukuli olehnya sepanjang jalan, persis seperti yang terjadi sebelumnya. Pavel bertanya dengan curiga, orang misterius lainnya? Ini kedua kalinya, kan? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan orang misterius yang menyelamatkanmu pertama kali? TC berkata dengan tenang, benar. Aku mengenali suaranya. Dan dermawan yang menyelamatkan kita di New York terakhir kali itulah yang datang untuk menyelamatkan kita. Pavel segera bertanya, apakah kamu melihat dermawan itu lagi? Siapa dia? Bagaimana dia bisa muncul di saat-saat genting setiap saat? TC berkata, Benefaktor masih menutupi wajahnya, dan dia belum banyak berkomunikasi dengan kami. Pavel tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Aneh sekali, orang yang begitu kuat. Kenapa dia terus melindungimu diam-diam? Dan tidak menunjukkan wajah aslinya? TC sudah mendapat sedikit firasat buruk di hatinya saat mendengar pertanyaan rinci suaminya. Sambil merasa gugup, dia segera menyesuaikan mentalitasnya dan berkata dengan sengaja atau tidak sengaja. Sepertinya dermawan ini memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan,
Jadi dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya.